Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yolanda Cerminia Nadine Yusrin. Saya merupakan mahasiswa program studi kimia di Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penerapan kinetika dan mekanisme reaksi satu tahap dan dua tahap pada reaksi kimia organik. Yang pertama adalah reaksi unimolekuler. Reaksi unimolekuler dalam hal ini reaksi SN1 merupakan reaksi substitusi, di mana prosesnya terdiri dari dua tahap. SN itu merupakan substitusi nukleofilik, sedangkan angka 1 menunjukkan tahap penentu laju reaksi, yang mana reaksi ini merupakan reaksi unimolekuler atau reaksi tunggal. Sedangkan reaksi bimolekuler dalam hal ini SN2 merupakan reaksi substitusi di mana prosesnya terdiri dari satu tahap. SN berarti substitusi nukleofilik, sedangkan angka 2 menunjukkan tahap penentu laju reaksi ini adalah reaksi bimolekuler. Selanjutnya adalah karakteristik reaksi SN1. Reaksi SN1 diantaranya yang pertama, reaksi SN1 ini terdiri dari dua tahap, yakni yang pertama adalah pemutusan ikatan karbon halogen sehingga menghasilkan senyawa karbokation, kemudian yang kedua adalah nukleofilik. Maksudnya nukleofil akan menyerang karbokation sehingga akan membentuk ikatan baru. Kemudian yang kedua merupakan unimolekuler, di mana mengikuti kinetika orde pertama. Dan yang terakhir, laju reaksinya bergantung pada konsentrasi substrat atau alkil halida, di mana gugus pergi yang sangat baik ini menyukai reaksi SN1. Gugus pergi yang baik adalah gugus yang ikatannya dengan karbon dapat dengan mudah diputuskan dan umumnya merupakan basa lemah. Di mana urutan kereaktifan valida terhadap reaksi SN1 ini adalah senyawa F atau unsur F akan lebih reaktif dibandingkan dengan Cl, kemudian Cl akan lebih reaktif dibandingkan dengan Br, dan Br akan lebih reaktif dibandingkan dengan iodin atau iodida. Dengan kata lain, ikatan C dengan I atau iodida itu akan lebih mudah putus daripada ikatan dengan CF, di mana membuat yang pertama rentan terhadap serangan nukleofilik. Sementara itu, karakteristik reaksi SN2 terdiri dari satu tahap, yakni pemutusan ikatan karbon halogen dan pembentukan ikatan karbon nukleofil akan terjadi pada waktu yang bersamaan, di mana reaksi SN2 ini merupakan bimolekuler, yakni mengikuti kinetika orde kedua. Sementara itu, laju reaksinya bergantung pada konsentrasi substrat atau alkil halida dan juga nukleofilnya. Selanjutnya, ini adalah merupakan contoh dari mekanisme reaksi SN1, di mana contohnya itu adalah pada senyawa tersier butil bromida. Pada langkah pertama, ikatan karbon dengan bromida akan terputus, sehingga gugus bromida akan terlepas atau pergi. Gugus bromida ini akan mudah lepas atau pergi karena dia merupakan unsur halida yang bersifat reaktif. Sementara itu, karbon yang telah melepas gugus Br akan membentuk karbokation, sedangkan ion Br-nya menjadi bromida. Kemudian selanjutnya adalah di tahap kedua atau langkah kedua, di mana terjadi serangan nukleofilik pada gugus karbokation oleh molekul air, yakni unsur O-nya karena O memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dihasilkan senyawa oksonium. Kemudian pada langkah terakhir yaitu tahap yang ketiga, akan terjadi deprotonasi pada nukleofil yang terprotonasi dengan molekul air yang kedua, di mana molekul air tersebut bertindak sebagai basa, sehingga dihasilkan senyawa alkohol dan juga ion hidronium. Selanjutnya adalah contoh dari mekanisme reaksi SN2, di mana mekanisme reaksi SN2 ini melibatkan transfer dua pasang elektron yang terjadi pada saat yang bersamaan, di mana penyerangan nukleofil yang ditandai dengan panah merah ini, dan juga pelepasan gugus pergi yang ditandai dengan panah biru.
Nukleofil OH- akan mendekati karbon elektrofilik dari sisi belakang, sisi yang berlawanan dengan gugus pergi Br. Saat nukleofil OH- mendekat, Br pun akan mulai pergi, sehingga pembentukan ikatan COH yang baru dan pemutusan ikatan CBr yang lama akan terjadi pada saat yang bersamaan. Pada masa transisi, atom karbon sebagian terikat dengan OH dan juga dengan Br, yang memberikan keadaan tingkat energi tertinggi dari keseluruhan proses yang disebut dengan keadaan transisi. Di mana dalam keadaan transisi ini ada 5 gugus di sekitar karbon, dan karbon tersebut dapat disebut dengan pentakoordinat. Saat OH- terus mendekati karbon, Br akan bergerak menjauh dengan ikatan pasangan elektron, sehingga ikatan baru terbentuk sempurna, dan ikatan yang lama pun akan putus dengan sempurna, yang menghasilkan produknya, yaitu senyawa CH3OH. Selanjutnya adalah terkait kinetika reaksi dan juga mekanisme reaksi. Hanya untuk mengingatkan kembali, kinetika reaksi itu adalah perubahan suatu zat atau benda yang bergerak persatuan waktu. Sedangkan mekanisme reaksi adalah serangkaian tahap reaksi yang terjadi berurutan, yang terjadi secara berurutan selama proses pengubahan reaktan menjadi produk. Kemudian ini adalah contoh dari profil diagram reaksi SN1. Seperti yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya, reaksi SN1 ini merupakan reaksi 2 tahap, sehingga diagramnya memiliki kurva lebih dari satu, atau dalam hal ini memiliki 3 kurva. Dimulai pada kurva yang pertama, di mana kurva pertama ini memiliki energi aktivasi yang tertinggi. Artinya, pada tahap pertama merupakan tahap yang reaksinya paling lambat dan merupakan langkah penentu laju. Sedangkan hubungan antara 2 kurva pertama itu merepresentasikan senyawa antara karbokation, yang mana pada umumnya intermediate adalah produk dari reaksi 1 tahap dan merupakan reaktan untuk tahap reaksi berikutnya. Intermediate ini berada pada tingkat energi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan keadaan transisi yang ditunjukkan dengan kurva tertinggi. Akan tetapi, intermediate juga bersifat sangat reaktif dan juga tidak stabil. Selanjutnya adalah contoh dari profil diagram reaksi SN2, di mana seperti yang tadi telah dijelaskan juga sebelumnya, reaksi SN2 adalah reaksi 1 tahap, sehingga profil diagramnya hanya memiliki 1 kurva, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, di mana produk CH3OH dan Br- memiliki energi yang lebih rendah daripada reaktan CH3Br dan juga OH-. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan reaksi bersifat eksotermis dan produk akan lebih stabil. Puncak kurva ini menunjukkan keadaan transisi, di mana keadaan transisi itu selalu melibatkan pemutusan ikatan sebagian dan juga pembentukan ikatan sebagian pula. Oleh karenanya sangat tidak stabil. Selanjutnya untuk mengingatkan kembali dari materi atau materi pendahuluan mengenai kinetika dan juga mekanisme reaksi ini, yang mana ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Yang pertama adalah keadaan fisik dari reaktan, di mana agar terjadi reaksi, molekul-molekul itu harus saling kontak satu sama lain, atau dalam kata lain, molekul-molekul tersebut harus bertumbukan. Kemudian adalah konsentrasi dari reaktan, di mana ketika konsentrasi reaktan ini meningkat, maka peluang molekul untuk mengalami tumbukan akan menjadi lebih besar, sehingga dapat dikatakan jika semakin tinggi konsentrasi suatu um, senyawa, maka kecepatan reaksinya juga akan lebih cepat. Selanjutnya adalah temperatur, di mana pada temperatur tinggi molekul-molekul reaktan memiliki energi kinetik yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih sering bertumbukan. Oleh karenanya, sama seperti konsentrasi, maka dengan semakin tingginya suhu atau temperatur, maka reaksi pun akan berjalan lebih cepat.
Dan yang faktor terakhir adalah kehadiran katalis, di mana katalis ini mempercepat reaksi dengan cara mengubah mekanisme reaksi. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah katalis ini ikut bereaksi, namun dia tidak dikonsumsi selama reaksi, sehingga nanti katalis akan dihasilkan kembali setelah terjadi reaksi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.